Ukurannya cuman segini. Motornya kecil. Gua dengan tinggi badan 175 cm, kalau naik motor ini kurang lebih kayak gini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Rindra dari Street Art Custom. Dan gua baru dikirimin motor yang ada di belakang gua ini, CF Moto Papio. Kalau untuk merek CF Moto sendiri sebenarnya nggak terlalu asing ya, karena ya di Indonesia udah 2 tahun lebih CF Moto ada. Kemudian di Moto2 juga ada pabrikan CF Moto yang juga ikut bertanding, atau nggak terlalu asing dengan merek CF Moto. Cuman yang di belakang ini adalah Papio, CF Moto Papio. Jadi ini baru launching beberapa bulan yang lalu dan motornya kecil. Lihat, ukurannya cuman segini. Gua dengan tinggi badan 175 cm, kalau naik motor ini kurang lebih kayak gini. Iya. Kakinya gini. Tapi masih enak-enak aja sih. Sekarang kita bahas motor ini satu persatu. Kita ngomongin dari segi desainnya dulu. Desainnya CF Moto Papio ini bergaya retro cafe racer, which is sesuai lah dengan style-style dari Street Art Custom yang memang stylenya itu cafe racer. Yang gue suka dari Papio itu adalah bikini fairingnya, yaitu fairing yang nggak full. Karena kalau menurut gue, kalau dia justru kalau pakai fairing full malah kelelep dengan bodinya yang kecil. Justru ini lebih bagus menggunakan bodi kecil seperti ini. Bawahnya juga ada undercowl-nya, ini spakbornya, dan semua bahannya ABS ya, atau plastik. Nah, sennya ada di bagian sini ngumpet. Kalau dari bagian depan tuh rapih gitu. Biasanya kan sennya keluar gini. Kalau ini ngumpet di bawah sini. Nice. Nah, ini headlamp ya. Headlampnya pakai ala-ala Pro G Daymaker gitu. Yang satu bulat, yang satu ada unsur X-nya. Ngingetin kayak film animasi apa gitu. Untuk tangkinya sendiri, tangkinya cover plastik. Termasuk juga di bodi samping dan juga bodi belakang. Dan ini bisa boncengan. Jok 1, jok 2, dan ada footstep boncengannya. Di CF Moto ini kaki-kakinya bagian depan mempergunakan suspensi upside down. Kemudian pelek yang mempergunakan pelek ring 12 dengan ukuran 120/70 ring 12. Di belakang yang mempergunakan ban ukuran 130/70 ring 12. Jadi ring depan belakang 12 kayak motor-motor Matic zaman now lah ya. Dan dia mempergunakan mesin dengan kapasitas 125 cc, bermesin tegak 1 silinder SOHC, dan sudah injeksi. Kalau dilihat dari belakang keren ya. Bagian bodinya, stop lampnya, ini stop lampnya juga ada cover ini dari plastik, dan knalpotnya ada di bawahnya. Nggak perlu khawatir untuk kena ban karena jaraknya lumayan jauh. Ada nih 1 jengkal. Jadi permain ban nggak akan kena ke sini kecuali memang ekstrim banget, dan itu kayaknya agak jarang dan nggak mungkin ya. Kalau kita naikin motor ini, kita akan melihat panel dashboardnya seperti ini. Stangnya mempergunakan stang jepit kayak gini. Ini langsung ngejepit ke sininya ya. Agak unik sedikit. Jadi lucunya, stangnya itu sekaligus juga segitiga. Tuh. Jadi buat ngelepas stangnya ya sama dengan ngelepas segitiga. Harusnya sih bisa diganti pakai stang yang lain ya, supaya customer ada opsi gitu untuk mengganti stang. Mungkin dia pegel dengan model-model stang cafe racer, bisa diganti pakai stang-stang yang tracker gitu. Di bagian belakang juga ada ini, lampu sennya ada di sini, lucu, unik. Dan ini suspensinya udah mono suspensi ya. Lalu apa yang gue nggak suka dari Papio ini? Yang gue nggak suka dari Papio ini pertama adalah persnelingnya atau operan giginya. Persnelingnya bisa lah dimodifikasi untuk ngoper giginya tuh depan, belakang, bukan dicongkel tapi ke belakangnya. Terus kalau remnya surprisingly enak. Papio ini agak susah sedikit nyari selah netralnya. Mungkin karena gue baru ya pakai motor ini, jadi titik netralnya tuh kurang gitu. Ya paling kalian ngerti lah maksud gue untuk nyari selah netralnya. Lalu siapa head to head penjualan dari CF Moto Papio ini? Kalau menurut gue adalah Kawasaki KSR. Dengan harga jual Papio yang lebih murah yaitu 33,4 juta melawan Kawasaki KSR yang sudah di atas 41 juta.
tentu Papio punya kans penjualan yang jauh lebih baik. Kalau dari segi desain, Papio juga smart menurut gua. Kenapa? Kalau Kawasaki KSR itu kan stylenya seperti mini trail. Kalau Papio ini stylenya mini cafe racer. Jadi punya segmentasi dan diferensiasi yang berbeda. Sehingga kalau orang yang sukanya cafe racer ya pasti ngincernya Papio ini dengan harga yang lebih murah. Perbedaan paling mencolok sebenarnya ada di bagian mesin sih. Karena kalau KSR mesinnya itu masih mesin tidur kayak mesin motor bebek. Tapi kalau Papio mesinnya udah mesin tegak. Untuk faktor pengereman, Papio juga sudah mempergunakan pengereman ABS ya. Ini ada sensor-sensornya. Untuk pengereman belakang, Papio juga udah pakai rem cakram di bagian belakangnya dan juga ada sensornya. Kalau ngomong dari desain dan build quality-nya, menurut gua CF Moto di Indonesia lumayan serius. Karena bisa dibilang build quality-nya dari CF Moto nggak cuma Papio aja, di beberapa motor CF Moto yang motor sportnya, kemudian ada motor yang bergaya scramblernya, itu build quality-nya bagus-bagus. Oke, itu aja video gue mengenai CF Moto Papio yang baru aja nyampe di rumah gue. Aneh loh, ini posisi duduknya kayak bawa motor normal aja. Jadi bisa dibilang motor ini ngingetin kayak Kawasaki KSR kalau kalian tahu. Dan surprisingly duduknya mirip juga, cuman ini bentuknya cafe racer aja. Jadi gue kayak ngerasa bawa motor normal. Untuk operan giginya sama kayak motor sport, bawah, atas, atas. Dan 6 speed percepatan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rasanya lucu kayak motor ini. Kayak bawa cafe racer tapi kecil. Ini 125 cc 6 speed percepatan loh by the way. Nah ini originalnya udah pakai bar and mirror. Remnya enak, normal kayak motor-motor Jepangan. Cuman bagian footstepnya modelnya tuh kayak footstep underbone, jadi terpaksa lo harus nyongkel. Padahal ini kan motor kecil ya, bukan untuk kebut-kebutan gitu. Jadi harusnya footstepnya itu bisa lah ke belakang gitu mungkin. Jadi nggak perlu nyongkel dan nggak ngerusak ujung sepatu sini.